Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan melanjutkan alur cerita episode ke-12 dari serial anime yang berjudul Seiken Gakuen no Maken Sukai. Dan tak usah berlama-lama lagi, Mimin langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini, agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Tak lama setelah itu, Leo pun tersadar. Dia pun bertekad tak akan kalah sebelum menemukan Roselia yang asli. Melihat Leo yang mulai bisa berdiri, Celia pun menanyakan keadaannya. Ternyata keadaan Leo sudah membaik karena Celia telah memberikan darahnya. Para undead tampak senang karena tuannya telah terbangun. Mereka pun meminta tuannya untuk tetap beristirahat dan menyerahkan para musuh ke para undead. Leo kemudian meminta Celia merobek gaunnya sedikit untuk menyembuhkan lukanya. Dan ajaibnya luka Leo langsung sembuh setelah menempelkan robekan gaun tersebut. Melihat sang Dewi Void mulai bangkit, Leo pun bertekad akan memusnahkan Void tersebut di serangan berikutnya dan meminta Celia meminjamkan kekuatannya. Leo juga merasa jika tenaga pedang iblisnya mulai berkurang dan dia akan mencobanya sekali lagi. Mendengar hal itu, William meminta Leo untuk menggunakan jiwa pasukan Kristalia. Dia pun menanyakan apakah Leo bisa melakukannya. William yakin karena Leo memiliki talenta yang sangat hebat. Dan ternyata Leo sanggup melakukan hal tersebut. Salah satu pasukan Kristalia juga berkata, jika jiwa mereka belum cukup maka Leo bisa memakai seluruh jiwa para warga yang ada di tempat ini. Karena mereka juga mengharapkan agar masalah ini bisa cepat diselesaikan. Mendengar hal itu, Leo pun akan mengumpulkan jiwa mereka dan sama-sama berjuang melawan Dewi Void. Setelah membaca mantra, Leo pun mengeluarkan sihir bernama Slegira. Sihir tersebut mampu menyerap jiwa-jiwa yang ada di sana. Melihat hal itu, William dan yang lainnya pun merasa takjub dan mereka juga akan menyerahkan jiwanya. Namun Leo menghentikannya karena ada posisi yang lebih pantas untuk mereka. Leo kemudian memanggil para undead dan sesaat kemudian dengan memperoleh tubuh fisik mereka pun bisa ikut bertarung. Leo kemudian meminta Celia membawa pasukannya karena pedang iblis butuh waktu untuk mengumpulkan tenaga. Selama itu juga Leo tak bisa berbuat apa-apa. Dengan menggunakan teknik darah iblis, Celia menciptakan senjata tombak untuk pasukan Kristalia dan mereka akan membasmi para Void yang berdatangan. Di sisi lain terlihat Finn berhasil menghidupkan kendaraannya. Namun saat mereka hendak berangkat, Arle tiba-tiba meminta ikut. Melihat keadaan Arle, Regina pun meragukan kondisinya. Tapi saat melihat Arle menebas Void dengan satu kali serangan, mereka pun terkejut dan mengizinkan dia untuk ikut. Arle berkata jika dia akan membasmi Dewi Void dengan pedang penghancur iblis miliknya. Dan hal itu tidaklah mustahil. Di sisi lain terlihat Celia dan yang lainnya sedang bertarung dengan Void. Karena sudah mengetahui kelemahannya, Celia dan yang lainnya pun berhasil membasmi mereka tanpa hambatan. Terlihat Leo menyerap jiwa warga dengan kekuatan sihirnya. Leo pun baru menyadari jika butuh waktu yang lama untuk melakukan hal ini. Di sisi lain, Finn dan para besti yang sedang menaiki kendaraan dihadang oleh beberapa Void. Namun mereka dengan mudah membasminya. Di sisi lain terlihat Celia sedang mengatur strategi. Namun dia terkena serangan yang membuatnya terpental. Para undead yang menolong Celia memintanya untuk tetap berhati-hati. Walaupun kekuatan Ratu Vampir sangat besar, Celia diminta untuk tidak gegabah. Celia baru merasakan jika gaun yang dia pakai cukup menguras banyak tenaga. Namun dia tak akan membiarkan kejadian 6 tahun yang lalu terulang lagi. Karena Leo telah mempercayainya, jadi Celia akan mengerahkan semuanya. Celia dan pasukan undead pun kembali bertarung melawan para Void. Terlihat sihir penyerap jiwa milik Leo membesar dan telah sampai di tahap akhir. Melihat hal itu, Dewi Void pun tak tinggal diam dan kembali mengeluarkan sihir pemusnah tingkat 11. Leo dengan perasaan khawatir meminta mereka untuk lari dan sesaat kemudian beruntung Celia beserta Leo dan yang lainnya berhasil selamat. Dari kejauhan terlihat Regina dan yang lainnya mengkhawatirkan keadaan Celia karena mereka tak bisa menghubunginya. Tak lama setelah itu, mereka dikejar oleh Void berukuran besar. Bahkan serangan Regina tak mampu melukai Void tersebut. Namun secara tiba-tiba
Beruntung Seri dengan tempat waktu menolong mereka. Melihat Dewi Void mampu memanggil sihir pemusnah sebanyak 3 kali, tentu saja membuat Leo merasa terkejut, dan dia pun tak akan membiarkannya. Dewi Void yang tak tinggal diam, kemudian mengangkat bangunan dan melemparkannya ke arah Leo. Beruntung Celia dalam sigap menghancurkan bangunan tersebut. Karena persiapannya sudah selesai, Leo pun bersiap melancarkan serangan terakhirnya. Namun saat melihat Dewi Void mengeluarkan Holy Protection tingkat atas, tentu saja membuat Leonis terkejut. Tapi meski begitu, Leo akan mencoba menyerangnya. Di sisi lain, Sakuya dan para besti hampir sampai ke tempat Dewi Void. Melihat Arley bersiap menyerang, Sakuya dan Regina pun juga akan ikut menyerangnya. Namun serangan Sakuya dan Regina tak mampu menembus pertahanan Dewi Void. Berbeda dengan serangan Arley yang berhasil melukai Dewi Void dengan 1 kali serangan. Melihat hal itu, Leo pun penasaran siapa yang telah berhasil melukai Dewi Void. Melihat Leo yang akan menebasnya, Dewi Void itu pun berkata, jika mengarahkan pedang ke Dewi adalah dosa besar yang tak termaafkan. Namun Leo tak peduli akan hal itu dan langsung menebas Dewi palsu tersebut. Melihat Leo berhasil membasmi Dewi Void, membuat Celia mengingat perkataan ayahnya tentang Raja Iblis yang akan hadir di dunia ini dan mengalahkan para Void. Dan pada akhirnya Dewi Void itu pun musnah tanpa sisa, yang membuat simbol Ordo Suci menghilang dan Assault Garden ketiga berhenti bergerak. Setelah itu William pun berkata, jika mereka merasa terhormat karena bisa bertarung hingga akhir, dan dia juga berharap yang terbaik untuk Tuan Putri. Setelah mereka menghilang, Regina dan yang lainnya datang menemui Celia. Para undead juga meminta izin untuk pergi dari hadapan tuannya. Melihat Arley, Leo pun merasa terkejut. Tak lama setelah itu bantuan datang untuk menjemput mereka. Di perjalanan pulang, Leo menyadari jika serangan Arley yang telah menghancurkan Holy Protection. Namun dia merasa penasaran mengapa ada pahlawan elf di zaman ini. Melihat Celia membaca buku membuat Leo menanyakannya. Celia memberitahukan jika buku itu ialah milik ayahnya, dan ayah Celia sering bercerita sambil membuka buku itu. Leo yang penasaran menanyakan cerita apa yang ada di dalamnya. Diceritakan jika di buku itu, Raja Iblis menaiki kuda bertulang dan mempunyai pasukan tulang, serta tinggal di istana yang penuh tulang. Dia juga bisa menghujani petir atau mengeluarkan api dari mulutnya. Menurut Celia, Leo sangat mirip seperti Raja Iblis di dalam cerita tersebut. Namun Leo membantahnya karena dia tak bisa mengeluarkan api dari mulutnya. Leo yang penasaran menanyakan apa yang terjadi sama Raja Iblis di cerita tersebut. Mendengar jika Raja Iblis telah dikalahkan oleh para pahlawan dan berakhir bahagia, Leo merasa jika plot ceritanya sangat jelek. Saat kembali ke asrama, Leo menceritakan apa yang telah terjadi di Assault Garden ketiga. Black mengetahui jika Nifakes berasal dari 8 raja, penguasa wilayah Lord Azrael. Dia sering menghadiri pertemuan 1000 tahun yang lalu. Leo juga memberitahukan jika dia telah mempersembahkan Thearis dan membuat Roselia palsu. Dan jika bertemu lagi, Leo akan memaksanya untuk bercerita. Dan Leo juga beranggapan jika pahlawan elf sebelumnya berniat mengincar nyawanya. Seri melaporkan jika dia sekarang berada di fasilitas medis di bandara. Leo minta Seri untuk menyelidiki motif pahlawan elf tersebut. Setelah menyanggupinya, Seri menanyakan tentang kebenaran tuannya yang memberikan gaun untuk Celia. Mendengar Leo mengiyakan hal itu, membuat Seri berkata demikian. Tak lama setelah itu, Celia yang selesai mandi datang menemui Leonis. Dengan wajah malu-malu, Celia meminta menghisap darah Leonis karena gaun yang dia pakai sebelumnya telah banyak menguras tenaganya. Leo pun mengiyakan hal itu, namun meminta Celia untuk pelan-pelan. Dan secara tiba-tiba, di sisi lain terlihat Arley terbangun dari pingsannya. Karena dirinya masih belum menghilang, berarti misinya masih belum selesai. Setelah itu dia kemudian menerobos dinding dan melarikan diri. Di sisi lain, Leo merasa jika telah terjadi banyak masalah di negaranya. Namun dia akan menahan diri terlebih dahulu. Dan tentunya dia akan berada di sini dan akan mencari Roselia. Dia juga akan memperluas dan memiliki seluruh kekaisaran manusia dan mengembalikan kerajaan serta prajurit-prajuritnya dan juga mengendalikan seluruh umat manusia. Saat berjalan bersama Celia, Leo tak sengaja tertimpa wadah makanan milik anak kecil. Anak kecil itu pun meminta maaf dan Leo tentu saja memaafkannya. Nah, itu dia alur cerita dari serial anime Seiken Gakuen no Meikensukai season yang pertama. Dan sampai jumpa di alur cerita anime yang lainnya dan terima kasih sudah menonton. Bye bye.